to my channel YouTube MTS Al Khairiyah Pambang Baru. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat ya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya tentang kronologi sekolah MTS Al Khairiyah, yakni boleh Ibu jelaskan tentang sejarah berdirinya MTS Al Khairiyah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengingat kembali latar belakang tentang asal-usul berdirinya MTS ini. Latar belakang terjadi berdirinya. Di awalnya Desa Teluk Pambang ini tidak ada sekolah yang namanya tingkat madrasah atau tingkat SLTP. Maka di sini ada salah seorang guru yang datang dari daerah Bantan Tua, itu Bapak Amurat. Jadi dia kepinginnya mendirikan madrasah MTS ini. Jadi awalnya itu pada tahun 1980 itu dikutip siswa itu ke rumah-rumah. Jadi dapatlah jumlah kurang lebih waktu itu tahun 1980 dapatlah kitaran 20 orang. Jadi itu awal pertamanya belum punya gedung. Jadi langsung numpang di sana di daerah Sungai Rambai, itu daerahnya Balai Desa namanya. Sekarang udah tak ada lagi. Balai Desa itu ada di, kalau daerah sekarang ini di pasar. Ya, pasar yang ada sekarang ini. Nah, pasar Mitra itu. Nah, di situ ada Balai Desa, disitulah kami belajar bersama dengan guru-guru yang ada dari TWC, kalau dulu TWC ya, sekarang udah ada yang meninggal orangnya, termasuk pendirinya juga Pak Amurat itu sudah meninggal. Terus tadi sejak tahun 1980. Terus siapa saja kepala sekolah yang menjabat dari tahun 1980 itu sampai sekarang? Kalau kita perhatikan tahunnya lalu, tahun 1980 itu sampai tahun 1990 itu Bapak Amurat. Bapak Amurat kemudian dilanjutkan dengan Bapak Zakaria, kemudian dilanjutkan pada tahun 1998 itu Bapak Mugiono, dan dilanjutkan pula pada tahun 1998-99 dan tahun 2000 itu Pak Zulkarnaini. Kemudian dilanjutkan pula dengan 2001, 2002 itu Bapak Slamet Priyadi yang sekarang menjabat kepala MIS di Muntai. Iya. Menjabat. Terus selanjutnya sampai saat sekarang ini, dari tahun 2010 sampai saat sekarang ini saya sendiri yang menjabat sebagai kepala sekolah di MTS. Ya, di Madrasah MTS Al Khairiyah ini. Sudah 10 tahun Ibu menjabat di sini. Iya. Terus itu bagaimana kondisi awal sekolah, Ibu? Kondisi awal dari awal pertama kita bersama belajar di Balai Desa, kemudian dilanjutkan dapat bangunan di daerah sekarang ini masih Sungai Rambai atau Teluk Pambang, itu daerah yang sekarang ini TK, yang tempatnya di TK. Di situ ada 3 kelas dibangun. Nah, karena kondisinya sudah sangat rusak waktu itu,
Jadi kami ambil tindakan mau diberikan bangunan, lokasi tanahnya sangat minim, sempit, jadi bangunan tak bisa masuk. Dikarenakan itu pemerintah tidak bisa membangun di daerah tersebut, maka kami membeli tanah, menggabung dengan, pada kebetulan di MA Al Hidayah ini tahun 1990 itu mulai berdiri. Jadi kami bergabung di sini di Madrasah Aliyah ini. Jadi menggabung satu atap, satu tanah. Maka kami pindah di sini. Nah, gitu. Oh, berarti MA tuh memang netap di sini, terus MTS numpang di sini gitu, bukan numpang. Sejenis menggabungkan gitu jenis. Ya, awalnya memang di sini ini termasuk Bapak Arwah Masban, itu yang mendirikan Bapak Nasruddin untuk pendiri Aliyah. Dengan adanya karena satu yayasan tadi, kita tinggal di Sungai Rambai Teluk Pambang, kita pindah ke sini, kita berdiri di sini, ada sekolah dapat bantuan lokal Imbal Swadaya namanya. Ini dua lokal sebelah nih. Nah, Imbal Swadaya itu bantuan 70%, yang 30% itu masyarakat yang membantu. Yang membantu mengerjakan, membantu dananya gitu untuk mencukupi. Untuk membangun itu tadi. Ya. Berarti memang kondisi awalnya tuh memang dari tanah atau memang langsung bangunan gitu Bu? Mostek atau? Yang dari awalnya ya waktu itu MA Al Hidayah itu berbentuk tanah, ya tanah ya, tak ada batu. Lokal ada, tapi dasarnya ini tanah. Kita di tanah belajarnya. Kemudian dapat bantuan dari Pemda, sama setelah kami pindah di sini, MTS pindah di sini Pambang Baru barusan ini. MA dapat bantuan, MTS juga dapat bantuan. Sekarang bantuan inilah dapat kantor lokal 3 ini. Alias sama. Jadi disamakan gitu. Ya, tahun 2001-2002. Baru dibangun sekolah. Ya, sekolah yang sekarang ini dari Pemda. Terus selanjutnya tadi kan ada masyarakat yang membantu. Hingga saat ini apa tanggapan masyarakat tentang sekolah MTS ini? Ya, memang antusias, tapi yang namanya hibah, sodako, itu masyarakat itu kan kita tahu sendiri. Ya, mungkin mengutamakan kepribadian daripada untuk suasana orang lain kan gitu. Tapi antusias tetap menyokong dia adanya madrasah yang ada di sekitar lingkungan ini. Masyarakatnya ya antusias memberikan sokongan. Ternyata ada kerjasamanya, dimintai bantuan untuk gotong royong juga, tidak ada masalah gitu kan. Terus kenapa apa yang ada perubahan pesat selama MTS inilah, selama berdirinya MTS ini, apakah ada perubahan pesat yang memberi efek positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya gitu? Kalau kita perhatikan di sini masalah pesat, di sini pesat gimana tuh? Pesat yang maju, yang sekolah yang maju. Kalau kemarin mungkin saingan madrasah ini tidak ada. Jadi itu siswanya sampai 100 lebih, walahan lah gitu. Sementara sekarang ini banyak anjlok. Karena terutama yang lahir dari SD itu tidak begitu banyak, tidak begitu ramai. Kemudian ada saingan di pondok pesantren. Pondok pesantren itu ada yang Nurul Hidayah Bantan Tua, ada yang di Sukamaju, Darussalam. Kemudian ada yang ke Jawa. Jadi tahun ini jumlah siswa di MTS ini cuma tinggal 45 orang. Ya, untuk keseluruhan itu. Jadi memang agak menurun. Ya, karena kondisi bukan siswanya, masyarakatnya itu tidak mau, tapi kalau kita hitung-hitung siswa yang masuk di MTS ini kan khusus Islam gitu kan. Seharusnya kalau sekarang ini boleh-boleh saja.
boleh, yang non Islam pun boleh. Jadi dia kan di sini kan non formal di sini. Ada pelajaran bahasa Indonesia yang umum, yang pelajaran-pelajaran itu kan ada. Jadi yang non Islam itu bisa belajar melalui pelajaran bidang umum. Yang bidang agama nanti dia tidak mengikuti gitu seharusnya aturan-aturan yang dilahirkan saat sekarang ini. Tapi kan orang masyarakat kita kan tidak mengenali itu gitu kan. Berpikirnya jadi Berpikirnya yang namanya orang non Islam itu khususnya ya di SMP secara umum kan gitu. baik. Yang terakhir, apa pesan ibu? Bagaimana pesan ibu tentang sekolah ini dari selama mengajar di sinilah untuk kedepannya sampai untuk kedepannya ya. Jadi yang menjadi kesan di sini itu mungkin tentang bangunan di sini. Ini yang menjadi tanda tanya ke sana kemari. Kalau tahun 2021 sampai tahun 2012 itu masih dibantu dari Pemda. Ternyata sekarang ada aturan baru yang namanya undang-undang daerah ya. Undang-undang daerah itu sekarang dana daerah itu berupa hibah. Karena hibah kita membuat permohonan itu sangat sulit. Jadi Ibu selaku kepala MTS di sini mengacungkan beberapa proposal. Setiap permintaan dari dewan dari mana saya buat, tapi ternyata agak kecewa. Nihil. Ya, hasilnya tidak memuaskan dari usaha Ibu. Ya, selama ini tapi alhamdulillah kami rasakan guru-guru kami masih diberikan suatu honor di sini, honor daerah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu Bupati yang baru ini lebih memberi peningkatan tentang namanya honor dari dana hibah tersebut. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Bupati yang baru ini, nampaknya antusias dengan madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkalis. Jadi untuk kedepannya dengan harapan supaya Bupati kita juga bisa memberikan bantuan secara seksama antara dinas dengan Kemenak. Ini harapan kita. Baik, terima kasih atas jawaban Ibu dari pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga pesan Ibu bisa tersalurkan melalui wawancara yang saya lakukan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga kembali. Thank you.